Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam video YouTube yang akan membahas pembelajaran tentang tema 5. Ya. Jadi silakan simak baik-baik video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tema 5, yaitu yang berkaitan dengan ekosistem. Di dalam pembelajaran ini nanti kita akan mengenal berbagai istilah, seperti contohnya adalah individu, populasi, komunitas, habitat, dan masuk kepada ekosistem. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan hari ini adalah selain kalian mengetahui kelima jenis istilah di sebelah sini, nah kalian akan dapat mengetahui jenis-jenis ekosistem. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui komponen-komponen yang ada dalam ekosistem, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Kemudian kalian akan mengetahui tentang istilah rantai makanan, peranan dalam rantai makanan, serta dapat menyusun rantai makanan dengan baik. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang individu. Ya. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihat tayangan atau gambar yang akan Pak Guru sampaikan di sebelah kiri Pak Guru ya. Nah, individu adalah satu makhluk hidup atau makhluk hidup yang hanya ada satu. Nah, jadi sendiri ya. Contohnya misalnya satu ekor gajah, satu ekor macan, satu ekor kupu-kupu dan lain sebagainya. Jadi individu itu adalah satu ekor hewan atau satu makhluk hidup. Nah, hanya satu. Nah, kemudian populasi. Populasi ini kaitannya dengan individu adalah populasi, yaitu sekumpulan makhluk hidup yang jenisnya sama. Jadi lebih dari satu makhluk hidup tapi yang jenisnya sama. Contoh, misalnya sekumpulan kupu-kupu, ya hanya kupu-kupu saja semuanya, tapi lebih dari satu ya. Atau populasi manusia, berarti manusianya lebih dari satu, semuanya sama manusia ya. Atau mungkin yang lainnya gajahnya lebih dari satu, kucingnya lebih dari satu, tapi hanya satu jenis saja. Jadi populasi adalah sekumpulan makhluk hidup lebih dari satu, tapi hanya sejenis ya. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Komunitas hampir sama seperti populasi, yaitu sekumpulan makhluk hidup namun yang terdiri dari berbagai macam jenis. Jadi contohnya misalnya komunitas hewan di hutan ya, ada singa, ada macan ya, ada yang lain sebagainya ya. Ini komunitas. Jadi komunitas itu sekumpulan makhluk hidup, nah lebih dari satu otomatis, tapi dari berbagai jenis makhluk hidup. Nah, berikutnya adalah habitat. Habitat artinya adalah tempat tinggal makhluk hidup atau suatu lingkungan atau suatu tempat yang ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, itu namanya adalah habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Kalau habitat kita ya di rumah ya. Nah, habitat contohnya hutan, laut ya, itu habitat ya. Nah, kemudian kita masuk yang kelima, yaitu adalah ekosistem ya. Ekosistem adalah kumpulan atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Jadi ekosistem itu adalah makhluk hidup dan lingkungannya menjadi satu. Nah, dinamakan sebagai ekosistem. Suatu sistem yang terdiri atau berhubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, atau komunitas dengan habitat digabung jadi satu menjadi yang namanya ekosistem ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan mereka ya.
kalau yang makhluk hidup itu adalah makhluk yang hidup, sedangkan kalau habitat itu yang benda mati. Karena tempat tinggal itu adalah benda mati. Misalnya di air kan bukan benda hidup ya. Jadi itu tadi mengenai kelima istilah, yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hanya ada satu; populasi, yaitu makhluk hidup lebih dari satu tapi sejenis; komunitas adalah sekumpulan makhluk hidup lebih dari satu dan terdiri dari berbagai macam jenis makhluk hidup. Nah, ketiga ini adalah komponen biotik atau yang kita sebut sebagai komponen hidup ya. Kemudian habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, tempat tinggal ini merupakan komponen abiotik. Abiotik itu adalah komponen dari benda-benda mati seperti batu, air, cahaya, tanah ya. Nah, yang terakhir ekosistem adalah gabungan dari mereka semuanya ini. Sistem yang terdiri dari semua, yaitu ada makhluk hidup, ada lingkungannya, menjadi satu disebut ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Bedanya apa antara alami dan buatan? Dari katanya saja alami, artinya ekosistem itu terbentuk karena secara alami. Makhluk hidup dan tempat tinggalnya terbentuk secara alami. Berbeda dengan ekosistem buatan. Ekosistem buatan tentu itu dibuat oleh siapa? Bisa oleh manusia. Contohnya yaitu ekosistem sawah ya, ekosistem sawah. Nah, ini adalah ekosistem buatan. Mengapa? Karena sawah ini terbentuk dari lahan kosong yang diolah oleh manusia menjadi sawah. Di sawah ada apa aja? Ya bisa ada air, tanah, batu. Itu sebagai komponen abiotik. Sedangkan biotiknya ada mungkin katak, rumput, padi, tikus, bahkan mungkin ular. Nah, itu sebagai komponen biotiknya. Ya. Nah, contoh yang ekosistem alami, misalnya ekosistem di laut. Nah, laut itu kan terjadi secara alami, bukan dibuat oleh manusia. Tidak ada manusia yang membuat laut ya. Nah, di laut itu ada komponen-komponen juga. Contohnya adalah misalnya yang abiotik atau komponen benda mati, air, cahaya, ya, atau mungkin batu-batu. Nah, ya, itu sebagai komponen abiotik. Komponen biotiknya apa? Ya ada ikan kecil, ikan besar, ikan sedang, mungkin terumbu karang atau rumput laut dan lain sebagainya. Nah, jadi ekosistem itu ada yang alami, ada yang buatan. Anak-anak semua, perhatikan apa yang akan Pak Guru sampaikan berikutnya mengenai rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah ya hubungan memakan atau dimakan. Ya, jadi rantai makanan adalah hubungan memakan atau dimakan. Nah, jadi di dalam ekosistem ini ya, contoh ini ekosistem di sini ya. Di situ terdapat hubungan yang namanya rantai makanan, terutama di ekosistem yang alami ya. Rantai makanan itu hubungan memakan atau dimakan ya. Nah, rantai makanan tersebut merupakan suatu seperti istilahnya apa yang sudah mungkin ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Siapa yang dimakan, siapa yang makan, seperti itu ya. Jadi rantai makanan itu seperti itu ya. Nah, di dalam rantai makanan ini akan saling terkaitan. Namanya rantai kan selalu berkaitan ya. Kalau lepas satu nanti rusak rantainya ya. Nah, jadi seperti Pak Guru ambil contoh, misalnya rumput ya. Rumput ini nanti bisa dimakan oleh belalang ya. Rumput dimakan oleh belalang. Kemudian belalang bisa dimakan oleh katak ya. Nah, katak dimakan oleh ular. Nah,
Setelah ular mungkin nanti dimakan yang lain lagi ya. Tapi kalau terlalu panjang nanti ketok layarnya Pak Guru ya. Nah, nanti ular itu dimakan oleh yang namanya pengurai. Pengurai ini adalah yang terakhir. Pengurai itu tidak memakan ular secara langsung, maksudnya ular itu kan makhluk hidup, lama kelamaan pasti akan mati. Nah, ketika ular itu mati, nanti akan mengalami pembusukan atau dimakan oleh pengurai. Pengurai ini bisa saja jamur, bisa saja seperti spora dan lain sebagainya, ya, atau mungkin cacing batu belatung yang kecil itu. Nah, nanti dari pengurai ini akan menyuburkan tanah yang nanti menjadi makanan bagi rumput. Nah, jadi ini seperti sebuah rantai berputar. Ini dimakan ini dimakan ini dimakan ini dan seterusnya, ya. Nah, apakah rantai makanan itu terjadi di darat saja? Tidak. Di laut pun juga terjadi rantai makanan. Nah, seperti yang di layar ini. Ya. Nah, di laut terjadi rantai makanan. Misalnya yang pertama adalah fitoplankton atau yang mungkin tumbuhan-tumbuhan kecil ya yang ada di laut, dalam laut sana ya, dimakan oleh zooplankton. Plankton itu hewan yang kecil-kecil sekali ya, memakan fitoplankton. Nah, kemudian hewan zooplankton itu dimakan oleh ikan-ikan kecil ya. Makan kalau ikan kecil biasanya di samping itu, nah, makanin akuarium ya, yang di sampingnya itu. Nah, ikan kecil dimakan ikan sedang, kemudian dimakan ikan besar. Dan nanti ikan besar itu pasti akan mati juga, dimakan oleh pengurai, kembali lagi ke fitoplankton. Jadi terus seperti itu yang namanya rantai makanan. Di dalam rantai makanan terdapat peran masing-masing ya. Nah, ini kalian perhatikan dengan baik-baik. Pak Guru ambil ekosistem yang tadi saja yang mudah ya. Yang rumput dimakan belalang, dimakan katak, terus ular, terus dimakan jamur dan kembali lagi ke rumput ya. Ini aja yang mudah dulu ya. Nah, kita lihat perannya masing-masing ya. Yang paling pertama adalah rumput atau tumbuhan ya. Nah, tumbuhan atau rumput ini menghasilkan makanan sendiri ya. Nah, ini dinamakan sebagai produsen ya. Jadi yang tahap awal atau yang pertama namanya adalah produsen tumbuhan ya. Ini Pak Guru contoh tumbuhannya, produsen ya. Kemudian yang memakan produsen ya, atau yang memakan namanya adalah konsumen ya. Jadi yang memakan produsen adalah namanya konsumen. Nah, konsumen ini bisa lebih dari satu. Contohnya tadi dimakan belalang, belalang dimakan akak, akak dimakan ular. Ini semuanya namanya konsumen. Bedanya apa? Kalau belalang namanya konsumen satu atau yang pertama. Kemudian yang sebelahnya lagi katak itu sebagai konsumen dua. Ya. Dan ular sebagai konsumen ketiga. Ya. Nah, jika masih berlanjut seterusnya, maka tetap konsumen 4, konsumen 5, konsumen 6 dan seterusnya ya. Jika rantai makanan ini berlanjut bermacam-macam, mungkin kalian bisa mencari ini dimakan ini dimakan ini, jadi banyak ya. Nah, yang terakhir sendiri atau yang berperan seperti jamur ini ya, atau mungkin belatung atau mungkin ulat-ulat kecil ini namanya adalah pengurai ya. Jadi pengurai itu adalah yang terakhir sendiri. Pengurai itu tidak memakan hewannya secara langsung, tidak memakan konsumen secara langsung. Tapi nanti konsumen itu lama-kelamaan dia akan mati. Nah, baru dimakan oleh pengurai. Jadi pengurai kembali ke produsen. Jadi peran dalam rantai makanan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah yang pertama ya, yang menghasilkan makanan sendiri. Contohnya rumput, tanaman hijau dan lain sebagainya. Atau yang di laut fitoplankton ya, alga. Nah, konsumen adalah yang memakan. Tinggal diurutkan saja. Konsumen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah pengurai.
Pengurai ini sebagai menguraikan hewan-hewan yang sudah mati. Kalau nggak ada pengurai, nanti hewan-hewan mati tidak ada yang makan, pating berceceran, geletak, ya, patang-patang apa baik geletak. Nah, itu ya. Jadi ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Untuk video kali ini, Pak Guru rasa sudah cukup, ya. Nanti kita akan sambung pada video berikutnya, ya. Jadi pesan dari Pak Guru adalah jangan lupa tetap belajar, ya. Tadi kita sudah membahas tentang individu, populasi, komunitas, habitat, dan ekosistem. Ekosistem ada yang alami, ada yang buatan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Nah, sudah rantai makanan, sudah tahu peranannya produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi Pak Guru rasa pembelajaran kali ini sudah cukup. Kalian belajar lagi, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi fisik, jaga diri. Ya, di masa pandemi COVID ini semoga cepat berakhir, kita bertemu lagi di sekolah, tidak melalui daring seperti ini. Jadi terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.